Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan bab matriks untuk subbab 2.2, yakni jenis-jenis matriks. Oke, ada beberapa jenis matriks. Yang pertama adalah matriks baris dan matriks kolom. Yang kedua matriks nol. Yang ketiga adalah matriks persegi. Yang keempat matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Yang kelima matriks diagonal. Yang keenam matriks skalar. Yang ketujuh matriks identitas. Dan yang kedelapan adalah matriks simetris. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari matriks baris dan kolom. Ya. Nah, apa itu definisi dari baris, matriks, dan kolom? Ya, pada umumnya jika suatu matriks A mempunyai ordo M kali 1, artinya jumlah barisnya hanya 1, ya. Jumlah kolomnya hanya 1. Nah, maka matriks A disebut matriks kolom. Jadi kalau ada matriks yang hanya terdiri dari 1 kolom, nah disebut dengan matriks kolom. Contohnya seperti ini. Nah, ini matriks A ya terdiri dari 3 baris tapi jumlah kolomnya hanya ada 1. Maka disebut dengan matriks kolom. Dan kemudian ada definisi dari matriks baris, yakni jika suatu matriks A mempunyai ordo 1 kali n, jumlah barisnya 1, jumlah kolomnya n, ya, maka disebut matriks baris. Jadi matriks baris adalah matriks yang jumlah barisnya hanya 1, ya. Contohnya seperti ini. Nah, dan matriks A, jumlah barisnya 1, jumlah kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi matriksnya berukuran 1 kali 4. Ya, jumlah barisnya cuma 1, maka disebut baris, matriks baris. Nah, itu definisi dari matriks baris dan matriks kolom. Kita lanjut ke matriks nol, ya. Nah, matriks nol adalah apabila semua anggota suatu matriks atau elemen matriks merupakan angka 0, maka matriks tersebut disebut matriks 0. Jadi matriks 0 adalah matriks yang elemen-elemen matriksnya dibentuk oleh angka 0. Contohnya seperti ini. Nah, kita punya matriks A berukuran 2 baris 3 kolom, 2 kali 3. Elemennya 0 semua, maka dia disebut dengan matriks 0. Kemudian yang ketiga matriks persegi. Ya, matriks persegi itu matriks yang mempunyai ordo M kali M. Artinya jumlah baris dan kolom sama. Nah, maka disebut dengan matriks persegi. Contohnya seperti ini. Ini matriks A, matriks yang berukuran 2 kali 2. Ya, 2 baris, ya, 2 kolom. Atau bisa juga seperti ini matriks A-nya. Ya. Terdiri dari 1, 2, 3, ya. Ada 3 baris dan 3 kolom. Jadi ini disebut dengan matriks persegi. Jumlah baris dan kolomnya sama. Nah, kemudian perlu dijelaskan juga bahwa di matriks persegi ini ada istilah diagonal utama atau primer. Ya, diagonal utama atau primer dan diagonal samping atau sekunder. Nah, seperti pada matriks berikut. Nah, kita punya matriks A berukuran 4 kali 4, 4 baris, 4 kolom. Nah, mana yang dimaksud dengan diagonal utama? Nah, diagonal utama ini yang dimaksud. Diagonal utamanya ini yang dikasih warna biru. Sementara diagonal samping atau sekundernya ini yang warna hijau. Nah, kemudian pada matriks persegi juga ya ada istilah trace. Ya, trace ini dari matriks, ya. Definisinya jumlah elemen-elemen diagonal utama. Jadi ini kita punya matriks A, umpama seperti ini. Diagonal utamanya kan ini, ya, diagonal utama. Maka trace-nya itu adalah jumlah dari elemen-elemen diagonal utama. Jadi 3 tambah 2 tambah 7 tambah 1 sama dengan 13. Jadi trace dari matriks A adalah 13. Ya, jumlah dari elemen-elemen pada diagonal utama. Oke, kita lanjutkan ke matriks berikut, yakni matriks segitiga. Jadi matriks segitiga adalah matriks berordo n, maksudnya n kali n, matriks persegi, dengan elemen-elemen di matriks yang berada di bawah diagonal utama atau mungkin di atas diagonal utama itu sama dengan 0 semuanya, ya. Nah, ini dibagi dua. Ada matriks segitiga atas, yakni matriks persegi
dengan elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Jadi elemen yang ada di bawah diagonal utama semuanya 0. Contoh seperti ini. Nah, ini disebut dengan matriks segitiga atas. Ya, kenapa? Karena yang di bawahnya 0 semua. Ya. Kemudian begitu pula sebaliknya, matriks segitiga bawah. Ya, matriks persegi dengan elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya 0. Nah, seperti ini. Ini diagonal utama, ya, diagonal utama. Nah, ini membentuk segitiga bawah, ya, atasnya 0 semua. Nah, itu matriks segitiga. Kemudian matriks diagonal adalah matriks persegi dengan anggota diagonal utama sekurang-kurangnya satu bilangan bukan 0 dan anggota lainnya 0. Ya, boleh, ya, maksudnya anggota di luar dari diagonal utama itu 0. Ya, ini diagonal utama, maka di luar diagonal utama 0 semua. Kemudian ada matriks skalar. Ya, jika anggota-anggotanya pada diagonal utama itu sama dengan K, di mana K ada suatu bilangan bukan 0. Ini contoh kasus kalau di 3x3 matriksnya, ya. Kalau di 4x4 berarti A11, A22, 33, A44 sama. Ya, sama dengan K, di mana K itu adalah suatu bilangan bukan 0 dan juga bukan 1, ya. Maka matriks ini disebut matriks skalar. Nah, seperti ini. Kenapa nggak boleh 0? Karena kalau diagonal utamanya 0 maka jadi matriks 0, ya. Kalau diagonal utama 0 maka jadi matriks 0. Kenapa bukan 1? Nah, kalau nanti ini 1 diagonal utamanya, maka nanti akan bentuk matriks yang lebih spesifik lagi yang akan kita bahas nanti. Nah, ini yang saya maksud tadi, ya. Matriks identitas. Matriks persegi seperti matriks I disebut matriks identitas, ya. Contohnya seperti ini. Jadi diagonal utamanya matriks diagonal di mana elemen diagonal utamanya 1 semua. Ya, jadi termasuk matriks identitas. Kemudian matriks simetri. Nah, matriks simetri adalah matriks persegi yang simetri sepanjang diagonal utama. Contoh seperti ini diagonal utama. Nah, ini kalau kita cerminkan dengan diagonal utama angkanya sama, 2 sini 2. Kemudian juga demikian, ya, diagonal utamanya adalah ini. 4 sama 4 sama, 9 sama 9 sama, 5 sama 5 sama. Jadi ini sebagai cerminnya, ya. Walaupun angka diagonal utama nanti belum tentu sama, ya. Yang jelas ini 4 sama 4, 9 sama 9, 5 sama 9. Jadi disimetris pada sumbu simetrinya berupa diagonal utama. Nah, itulah disebut dengan matriks simetri. Kemudian ada matriks transpos, ya. Matriks A transpos adalah matriks yang dibentuk dari matriks A dengan merubah baris menjadi kolom. Begitu pula sebaliknya, kolom dirubah menjadi baris. Nah, lambang dari matriks A transpos adalah A pangkat T, atau boleh juga beberapa referensi buku nulisnya A aksen. Ya, ini lambang dari matriks A transpos. Contohnya seperti ini. Saya punya matriks A ukuran 3x4, 3 baris, 4 kolom. Ya. Maka kalau ditranspos menjadi ukurannya pasti jadi 4x3 karena merubah ukuran matriks yang tadinya baris menjadi kolom, kolom jadi baris, ya. Jadi yang tadi 3x4 menjadi 4x3. Baris 1, ya, berubah menjadi kolom 1. 5102 jadi 5102 ke bawah. Baris 2, 0 min 7 1 min 1 jadi kolom 2, 0 min 7 1 min 1. Baris 3, ya, menjadi kolom ketiga, min 3 6 min 8 4. Nah, begitu. Nah, itulah cara membentuk matriks transpos. Oke, setelah kalian, ya, menyaksikan dan memahami, ya, materi subbab 2.2 jenis-jenis matriks, maka silakan kalian coba untuk lebih memahami kembali tentang mengerjakan latihan uji kompetensi 4 2.1 yang ada di halaman 69, kemudian UK 5 halaman 71, dan kemudian latihan uji kompetensi EP halaman 71 dan EK pada halaman 72. Selamat mengerjakan, semoga berhasil, semoga bermanfaat.
Nantikan video pembahasan materi bab matriks berikutnya di channel yang sama, yakni channel Matematika Teladan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.